Dalam sepekan terakhir, Densus 88 gencar menangkap orang-orang yang diduga anggota negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Indonesia. Penangkapan para terduga terjadi mulai dari Tangerang Selatan hingga ke Malang, Jawa Timur. Pada hari Rabu 25 Maret kemarin, Densus 88 menangkap Abdul Hakim Munabari, Helmi Alamuddin, dan Junaidi. Warga Malang ini dibekuk karena diduga pengikut ISIS dan pernah bergabung dalam pengajian Abu Janda Al-Yemeni Al-Indonesi, warga Indonesia yang kini jadi salah satu petinggi ISIS di Timur Tengah. Abdul Hakim bahkan disebut-sebut baru kembali dari medan perang Suriah. Hakim dan kawan-kawannya diduga berperan sebagai donatur, perekrut, dan memberangkatkan 18 WNI yang menghilang di Turki awal Maret silam. 4 hari sebelumnya, Sabtu 21 Maret, Densus 88 juga membekuk Tua Febriansah atau Fahri di Tangerang Selatan. Fahri yang merupakan pemimpin pengajian ini sudah diintai selama 8 bulan karena menyebarkan video pelatihan perang anak-anak oleh ISIS via YouTube. Fahri diduga berperan sebagai ahli propaganda melalui sosial media. Gencarnya polisi memburu jaringan ISIS banyak menuai apresiasi, namun ada juga yang a priori. Tidak sedikit masyarakat beranggapan gencarnya perburuan terduga ISIS hanya sebagai pengalihan isu, rekayasa mengalihkan perhatian atas karut-marut pemerintahan. Dan yang paling ekstrim, isu ISIS dituding sebagai upaya menyudutkan Islam sekaligus cara polisi untuk menarik simpati Amerika Serikat serta menyelipkan agenda kenaikan anggaran. Benarkah demikian? Jika begitu, apakah ISIS di Indonesia ini nyata atau rekayasa? Untuk membahas ISIS Indonesia nyata atau rekayasa, telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR Muhammad Gamari Sutrisno dan pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Broto Wardoyo. Terima kasih Mas Broto dan Pak Gamari sudah hadir di dialog kita. Saya ke Pak Gamari langsung saja Pak, sebetulnya ISIS di Indonesia nyata atau rekayasa? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ISIS nyata atau rekayasa adalah pertanyaan yang sangat kritis. Karena jawaban salah satu nyata atau rekayasa harus didasarkan pada sebuah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika kita mengikuti berita yang berkembang akhir-akhir ini dan kemudian kita maknai secara harafiah, ISIS adalah sebuah kegiatan yang sangat nyata, gerakan yang sangat nyata, yang memang sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi rekayasa juga biasanya ada kegiatan yang nyatanya juga itu Pak Gamari. Oleh sebab itu, sebelum saya itu menentukan itu nyata atau rekayasa, maka harus ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ISIS itu nyata atau rekayasa. Ya. Tergantung daripada perspektif kita, tergantung daripada data pendukung kita. Apakah ISIS nyata atau rekayasa? Nah, kalau dia nyata, kita lihat apakah sudah ada organisasi resmi yang dibentuk di Indonesia, kemudian melakukan kegiatan-kegiatannya yang sebetulnya semua atau sebagian besar masyarakat di Indonesia menyadari bahwa itu adalah sebuah pemahaman yang bisa sesat dan menyesatkan. Oke. Ya. Nah, kalau kita bilang rekayasa, maka pertanyaan adalah siapa yang merekayasa? Indikasi ke arah sana ada nggak, Pak? Indikasi-indikasi itu ada. Ada. Tetapi untuk mengatakan siapa yang merekayasa bukan suatu hal yang mudah untuk disampaikan. Tapi memang kalau kegiatan intelijen, rekayasanya itu pasti akan sangat sulit untuk dibuktikan sebetulnya siapa pelakunya. Justru karena itu, makanya informasi intelijen yang mengindikasikan siapa yang melakukan rekayasa itu bukan informasi yang harus disebarluaskan ke publik. Karena ini bisa menimbulkan kegaduhan. Karena bisa menimbulkan opini-opini yang berbeda yang kemudian satu dengan yang lain akan berselisih pendapat dan ini bisa merusak persatuan dan kesatuan. Tapi kegaduhan itu sudah terjadi Pak Gamari. Penangkapan anggota-anggota ISIS di mana-mana itu sudah terjadi. Artinya masyarakat sekarang sudah kalau ngomong itu selain ngomong politik ngomong ISIS sekarang gitu. Betul nggak Mas Broto? Benar nggak? Iya kan? Ya tapi sebelum Mas Broto gini, saya singkat saja. Kejadian ini adalah akibat dari sebuah
kegiatan Apa itu? yang menurut saya gagal. Apa itu? Pencegahan berkembangnya faham ISIS di Indonesia. Kegagalan inilah yang kemudian menimbulkan isu yang berkembang yang seakan-akan begitu dahsyatnya mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Gagal atau memang sebetulnya sengaja digagalkan? Nah, kan itu kan menjadi pertanyaan, Mas Broto. Kalau Mas Broto bisa menjelaskan mengenai masalah. Sebetulnya sebelum kita bicara mengenai ISIS Indonesia, kita kan harus tahu terlebih dahulu ISIS-nya. Ya. ISIS itu kan tidak seperti Al-Qaeda, dia nggak buka franchise. Al-Qaeda diakui, dia buka franchise di mana-mana. Kalau ada kelompok yang kemudian menyatakan mendukung atau bergabung dengan ISIS, kita melihat dulu polanya seperti apa. Ya, selama ini kan ada yang menyatakan bergabung di Lebanon, ada yang menyatakan bergabung di Mesir, ada juga yang menyatakan bergabung di Libya. Kemudian yang terakhir, yang paling baru kan Boko Haram yang menyatakan bergabung. Mereka tinggal hidup di negara-negara yang memang kapasitas pemerintah untuk memerintah itu nggak ada. Ya, itu kan negara-negara yang kita mengklasifikasikannya negara-negara. Termasuk Indonesia dong kalau kayak gitu, karena ada kelompok-kelompok yang... Kalau kita membandingkan dengan negara-negara itu kan masih jauh sebetulnya kapasitas negara. Negara masih tetap hadir kalau dalam konteks Indonesia. Di negara-negara itu kan sama sekali tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ISIS-nya sendiri itu kan punya agenda-agenda politik sebetulnya. Ya, dia itu kan kelompok pemberontak yang menggunakan taktik-taktik teror. Ya, jadi dia menggabungkan kombinasi dari itu. Tapi ada agenda politiknya. Dan agenda politiknya itu sebetulnya dari namanya sudah sangat jelas ya, Islamic State of Suriah yang jadi pertanyaan Syam, kan kemudian kenapa ISIS itu bisa tumbuh seperti sekarang? Ya. Yang dilupakan, ISIS itu kan tidak datang sendiri. Ketika dia ada di Irak, dia beraliansi dengan kelompok-kelompok tribal di sana. Di Syria juga sama. Jadi artinya dia menggandeng kolega untuk bisa mendirikan negara. Ya, pertanyaannya kan kemudian kenapa koleganya mau bergabung? Ya kalau kita misalnya bicara masalah ideologinya, sebetulnya dia seperti apa sih wajahnya ini? Ya. Kan tidak ada kesamaan persepsi di antara kita sebetulnya. Di pakar-pakar juga tidak ada kesamaan persepsi. Maksudnya apakah dia teroris? Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa atau... dia itu kan Sunni, tapi ada juga yang mengatakan dia Khawarij. Tapi kan kita tidak melihat kalau misalnya kalau logikanya kan mengatakan kalau ideologinya sama mereka bergabung. Ini kan tidak kan? Jadi itu yang kemudian harus dipahami dalam konteks kita. Nah, ketika dibawa ke Indonesia, apa kita punya hal-hal tersebut? Jadi, satu, apakah memang kita bisa menjadi ladang bagi tumbuhnya ISIS? Apakah memang kita sedemikian kacau sebetulnya kondisi negaranya? Sampai-sampai kemudian dia bisa hadir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekhawatiran saya adalah kita bicara ISIS dalam konteks Indonesia itu terbatas pada ideologi saja. Padahal ISIS bukan ideologi ya? Nah, kalau kita lihat sebenarnya pengamatan saya, ISIS di Indonesia ini, sehingga kemudian bisa menarik simpati yang luar biasa. Itu ada dua hal yang utama. Ideologi yang berlabel Islam, dan kalau sudah bicara Islam itu adalah menegakkan syariah Islam, kemudian jihad, dan ini sangat menarik bagi sebagian pengikut agama Islam. Kemudian yang kedua, ISIS juga menjanjikan jaminan ekonomi bagi yang mau bergabung. Jadi dari sisi dunia, mereka yang bergabung ke ISIS merasa ada jaminan dalam kehidupannya, karena konon ISIS bisa memberikan tunjangan kalau mereka ke sana diganti biayanya dan per bulannya sampai mencapai 20 juta. Di Indonesia bagaimana orang bekerja kalau dia itu tidak sama sekali punya job yang cukup, ya? Seperti anggota DPR gitu ya? Anggota DPR sudah lebih dari itu. Jadi tidak mungkin. Jadi nggak mungkin masuk ISIS ya? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya orang awam atau orang yang cukup, tetapi dia tidak melihat masa depan, itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan. Maka tentu saja kalau ada iming-iming, dia itu mudah terpikat. Ini akan memberikan jaminan ini. Kan dia punya anak, punya cucu. Walaupun sekarang dia punya rumah yang cukup. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa ISIS yang ada di Indonesia ini itu memang betul-betul ada karena hal-hal tadi, bukan ada ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk sengaja memblow up ISIS yang ada di... Adanya ISIS sebagai sebuah organisasi. Ini belum. Tapi secara pemahaman memang sudah berkembang
dan bahkan pemahaman yang keliru itu menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa bagi pemerintah kita kalau itu mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nyata-nyata memang pemahaman yang berkembang, yang dikembangkan oleh ISIS ini kalau dibiarkan memang bisa membahayakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Mas Broto, tanggapannya? Iya. Kalau tadi kita bicara nyata atau tidak ancamannya. Kalau rumus ancaman itu kan sebetulnya sederhana ya. Ancaman itu kita harus bisa mendefinisikan siapa yang bawa. Agen ancamannya siapa. Kemudian kita harus bisa mendefinisikan apakah agen ancamannya punya kapabilitas yang cukup dan punya intensi yang memadai. Ya. Rumusnya hanya itu saja. Nah, dalam konteks Indonesia, satu, apakah sudah ada agennya? Kalau ada, siapa agennya? Bisa nggak kita membedah agennya ini? Ya. Kalau kita tidak bisa membedah agennya, kan kita kemudian harus berpikir kembali, apa memang benar ada ancamannya atau tidak? Ya. Jadi kekhawatiran saya itu munculnya ke sana. Artinya kan kalau kita mau bicara siapa sebetulnya sekarang di Indonesia yang menjadi dalam tanda petik representasinya ISIS yang ada di Irak dan Syria. Nah, itu kan udah ada yang katanya sempat jadi presiden ISIS Indonesia tuh di Cianjur gitu kan, yang sekarang ditangkap menjadi tersangka penipuan. Terus juga kita juga bisa baca di berbagai media Pak Abu Bakar Ba'asyir membaiat banyak orang di LP Nusa Kambangan dan banyak sekali orang yang datang dari luar LP yang dibaiat di LP Nusa Kambangan gitu. Bukankah ini sebetulnya bisa dikatakan sebetulnya ada agen di sana? Agennya berarti kan tidak dalam konteks ada organisasi terstruktur yang kemudian punya. Itu loh. Dia bukan seorang agen resmi dari sebuah organisasi yang memang terorganisir dengan baik, di mana ada susunan pengurus yang memang itu resmi sudah ada. Coba kita bandingkan saja misalnya Boko Haram itu kan punya sistem. Dia memang organisasi yang bergerak. Ya, ada pembagian tugas dan seterusnya. Kemudian yang di Libya misalnya, Ansar al-Islam itu juga punya. Ya, kemudian yang ada di Mesir itu juga punya. Yang ada di Lebanon juga punya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita sebenarnya sekarang, kalau di Indonesia itu bentuknya kayak apa sebetulnya? Dan itu yang sebetulnya sedang dicari tahu. Oke, Mas Broto dan juga Pak Gamari, kita akan sambung di segmen berikut.